Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku Histori Luhur dimanapun berada. Malam hari ini Histori Luhur akan ziarah di tempatnya Gunung Punjul ya sahabatku. Gunung Punjul itu ada di Poh Gading, tepatnya di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Nah, kami akan mengungkap sebuah sejarah yang ada di sana. Akan bagi-bagi kisah, bagi cerita, juga bagi sejarah kepada sahabat Histori Luhur dimanapun berada. Semoga malam hari ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabatku. Dan juga Pati Explore dimanapun berada, sahabatku di Nusantara. Ada Bunda Ferosa tadi ya? Iya, ada Bunda. Selamat malam Bunda Ferosa, assalamualaikum. Mari kita ziarah bersama ya. Tempatnya ini siapa namanya? Mbah Raden Setanggal. Mbah Raden Setanggal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nur ya Nurullah ya Nur ya Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sababiyah berkah karomah wali yang ada di Gunung Punjul. Baik, alhamdulillah kita sudah ziarah di tempatnya Mbah Raden Setanggal ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan satu persatu siapa saja yang ada di sini, sahabat Histori Luhur. Dan saya terima kasih kepada semua sahabat Histori Luhur yang sudah hadir di tempat lokasi sini, terutama yaitu dengan dari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dulu itu sudah lama atau baru Pak ditemukan yang namanya Raden Setanggal ini Pak? Sudah lama Pak. Sudah lama ya? Tapi untuk menguaknya, untuk memberikan ke masyarakat. Ke masyarakat? Itu ya baru-baru ini. Baru-baru ini? Ya, masalahnya kita menjaga sejarah. Menjaga untuk sejarah? Untuk menguak sejarah bahwa di sini adalah cikal bakal. Cikal bakal? Yang harus kita uri-uri. Ya. Dari leluhur yang ada, kita hanya bisa sodaqah Fatihah yang ada di sini. Iya ya Pak, walaupun dengan Al-Fatihah itu semoga mereka semua bisa tenang di alam sana dan juga menjaga kita yang masih hidup gitu ya Pak ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Terus Pak, sudah dikholin belum Pak yang di sini Pak? Belum Pak. Belum pernah ya? Belum pernah ya? Masalahnya gini, saya menjabat baru 2 tahun, akan 3 tahun ini, dan memang kita mengawalinya dari mungkin dari saya ini untuk menguak apa sih yang ada di Gunung Punjul ini, yang perlu kita uri-uri, yang perlu kita paling tidak bisa memberikan wawasan kepada masyarakat bahwasanya Gunung Punjul tempatnya adalah hal yang positif, tidak untuk hal yang negatif gitu. Karena begini Pak, mitosnya Gunung Punjul itu kan mitos pesugihan Pak, ya kan? Nah, itu pesugihan itu yang dikatakan pesugihan itu yang seperti apa Pak? Sepengetahuan Bapak Kades saja. Sepengetahuan saya gini, itu ada di bawah sana. Di bawah sana? Itu ada batu besar yang sering dikasih apa ya? Ya kembang-kembangan atau dibuat makan-makan orang di situ. Saya nggak begitu mendalami. Cuma saya sekilas hanya bisa tahu di situ tempatnya. Oh, gitu. Berarti yang di sebelah sana ya Pak? Iya, di bawah. Di bawah ya. Itu yang dimitoskan untuk pesugihan. Untuk pesugihannya. Tapi yang di atas pusar sini itu malah tempat makam para wali. Ya insya Allah memang benar ada tempat pasewagan untuk musyawarah di sini. Di sini itu lebih senang untuk istilahnya untuk berdoa bersama. Ya, ketenangan gitu. Ketenangan. Ya. Oh gitu ya. Pak, terus sini berarti desa masih ikut desa masih Bapak? Desa Poh Gading. Masih desa Poh Gading ya. Terus dari antusias dari warga dan juga dari pemerintah desa Poh Gading itu bagaimana Pak untuk supaya mengetahui masyarakat sini bahwasanya Gunung Punjul sini itu ada sesuatu hal yang
lebih apa ada leluhur yang harus kita uri-uri Iya, gitu. iya, iya. Itu bagaimana penyampaiannya Pak nanti? Nanti kan gini Pak, ini sudah Desa Pogading itu sudah saya masukkan untuk desa menjadi desa wisata. Desa wisata. Ya, dan termasuk yang mau saya angkat ini adalah Gunung Punjul. Gunung Punjul. Yang sekiranya nanti masyarakat tahu, oh bahwasanya Gunung Punjul itu tidak tempat untuk seperti yang dibicarakan masyarakat banyak. Tapi di sini itu adalah tempat untuk para wali bermusyawarah untuk para leluhur yang untuk musyawarah untuk kemaslahatan umat bersama. Oh gitu. Iya. Termasuk beliau adalah mengakhiri syiar agama Islam yang ada di sini Iya, gitu ya Pak iya, ya. iya, betul. Itu ya. Iya. Terus Pak kalau seandainya nanti sudah bisa menjadi ramai Pak, Iya, seandainya iya, ini iya, banyak iya. yang tahu bahwasanya Iya, iya. Gunung Punjul ini ada banyak leluhur yang perlu kita jaroi. Iya. Terus dari pemerintah desa kira-kira Pak bisa nggak membangun jalannya tadi kan licin Insya Allah, banget Pak. Ya, ya, insya Allah. Nanti Gitu ya. untuk tahun ini, insya Allah Tahun nanti ini. kita penerangan dulu. Alhamdulillah. Ya nanti kalau setelah nanti kita sudah menjadi mendapatkan desa wisata, Ya. ini sudah saya anggarkan dan Ya. saya minta kepada pengelola Ya. tanah ini untuk mengikhlaskan di area Ya. pusar sini itu untuk menjadikan tempat pemakaman. Iya, masalahnya ini ada semuanya melingkar di sini, semuanya Ya, melingkar. betul ya, melingkar. ya. Makanya kita juga menghormati kan bukannya menyembah. Betul. Gitu kita menghormati leluhur yang ada di sini. Iya, itu mantap nih Pak Kades nih. Jadi artinya beliau ingin supaya warganya ini mengetahui leluhur yang ada di sini dan siap untuk membangun jalannya, tapi terutama nanti penerangannya dulu, Ya, sahabatku. insya Allah. Agar supaya orang kalau jarah ke sini itu terang gitu. Iya, iya. Dan ini pasti nanti dibersihkan gitu ya Iya Pak ya. siap. Nanti masalahnya dari paguyuban Pok Dawes juga dari teman Karang Taruna sudah siap. Cuma kita masih takutnya tuh ini ada yang HI Pak. Gitu. Oh gitu. Ya. Oh. Makanya nanti setelah kita explore kita Musyawarahkan. nanti insya Allah nanti dari pihak pengelola lokasi ini juga bisa mengikhlaskan untuk ditempati peziarah-peziarah. Baik ya. Gitu, ya. Terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama. Saya juga terima Ya, kasih atas semoga ini bantuannya. manfaat sahabatku Amin, ya, amin, khususnya amin, yang amin. ada di Gembong Pati, Amin, sahabatku amin. semua khususnya yang di Kota Pati dan juga mungkin yang ada di Flashback Istri Leluhur. Semoga ini manfaat buat panjenengan semua bahwasanya di Gunung Punjul ini adalah sesi positif bukan negatif. Jadi jangan sungkan, jangan ragu lagi untuk berjarah tempat di Gunung Punjul sini. Itu sahabatku. Dan juga saya dari Potret Gembong, saya akan sedikit berbincang kepada beliau. Karena beliau itu yang memberikan kita lokasi yang ada di sini di Gunung Punjul, yang memperkenalkan kami dengan dari tim Pati Ekspor dan juga Istri Leluhur dengan Bapak Kepala Desa di Pok Gading sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Apa antusias panjenengan setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kades itu, Kang Mas? Ya kalau saya pribadi ya saya sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali. Sangat Ya. mendukung sekali dan kedepannya saya berharap supaya generasi muda lebih menghormati lah ya, lebih menghormati para leluhur yang ada di sini, ya, terutama yang ada di sini ya, ataupun dimanapun berada atau ya. dimanapun berada Ya. gitu loh. Terus kemarin kenapa panjenengan langsung inbox ataupun tapping dengan Istri Leluhur untuk supaya datang di Gunung Punjul sini, Kang Mas? Ya, Apa yang menjadi antusias panjenengan? ya antusias saya Ya. supaya ini ada titik terang gitu loh. Ya. Jadi selama ini kan masyarakat menganggap bahwa di daerah sini tempat ini tuh untuk tempat pemujaan, atau tempat meminta pesugihan. Oh gitu. loh. Jadi Sejauh mana sampean mempercayai dari Istri Leluhur? Kalau saya Dilihat dari mana? Iya. Ya kalau saya melihat mungkin dari kedetailan atau apalah istilahnya, setidaknya sedikit banyak ada Sedikit sejarah yang terungkap. Oh ya, Gitu baik, loh. terima kasih. Gitu. Terima kasih. Sukses selalu. Ini adalah Siap. big bossnya dari Potret Gembong, sahabatku. Masih ganteng. Istri berapa? Belum. Belum punya istri? Belum. Baru anak satu. Ya tapi baru belum anak punya istri. Iya. Belum. Nikah lagi siapa yang janda di sini malam hari ini? Jangan, enggak boleh. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Sampean ini kan warga Gembong, Pak. Oke, siap, termasuk Kecamatan Gembong ini. Siap dong, Gus. Apa yang panjenengan banggakan di Gembong sini kalau sudah ada leluhur di sini, Pak? Loh, alhamdulillah dengan saya mengikuti histori leluhur ini, Ya. saya lebih mengenal, tambah Lebih ilmu, mengenal, tambah ilmu, tambah wawasan. tambah wawasan. Besok kalau ada cerita dari anak cucu Anak cucu cucu saya, bisa menceritakan. gitu. Wah, mantap ini Pak Buto. Iya, Mau jos Pak. gitu. Weh, Makan oke. gitu. Ya, terima kasih sahabatku. Assalamualaikum, Mas Fajar Salam, Gus. dari Pati Explore. Saya dengan Mas Fajar Pati. Mas Fajar, Iya. eh, Iya, Gus.
Gimana kira-kira kalau menurut sampean ini tempatnya gereng atau enggak, Mas? Gerengnya yang di bawah, guys. Gerengnya yang bawah, gregetnya, banget gregetnya. Wih. Ini pakar nih, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Istri Luhur semuanya. Ada apakah yang di Gunung Punjul sini? Dan siapakah yang ada di Gunung Punjul sini? Dan kenapa Gunung Punjul sini dikatakan pesugihan? Apakah betul ataukah tidak Gunung Punjul ini tempat pesugihan? Saya akan bagi cerita, bagi sejarah, dan juga bagi kisah kepada sahabat Istri Luhur semuanya yang hadir di flashback Istri Luhur. Semoga ini manfaat buat panjenengan semua, manfaat buat anak cucu kita. Sallu alaihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbik firli wali walidayya walil mu'minin amin. Yafqahu qali amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah. Sedih saya sedih pada malam hari ini. Saya melihat Raden Stagal. Beliau adalah seorang nengrat yang dari Solo. Tapi beliau kenapa dinamakan Stagal? Beliau rela untuk melepaskan sebuah jabatan dan rela untuk melepaskan sebuah harta bendanya. Beliau datang ke sini karena untuk apa? Sebuah perdamaian, sahabatku. Kenapa dibilang sebuah perdamaian? Kita kembali di tahun 1525 ataupun di abad ke-15 ataupun abad 12, abad 12, 13, 14, 15. Ini kita mempunyai yaitu kerajaan namanya Parang Garuda, Carang Soko, dan juga Mojosem. Dan juga digabungkan oleh yang namanya Mbah Kembang Joyo, Mbah Joyo Kusumo, dan juga Mbah Penjawi yang ada di sini. Nah, Mbah Penjawi ini kita telusur langsung, kita lari ini gambarannya adalah gambar Mataram Islam, tapi terahnya ini adalah terah dari kerajaan Majapahit Brawijaya V. Di sini ada yang namanya Bondan Kejawen. Bondan Kejawen mempunyai keturunan namanya Ki Ageng Nyai Ngerang, Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Ngerang II, Rat Ki Ageng Penjawi, Pragolo siji, Pragolo loro. Berarti ini kita kembali ke babat Tanah Pati, sahabatku. Saya bilang ke babat Tanah Pati karena di sini adalah tempatnya orang-orang dari dulu, orang ningrat yang datang ke sini untuk mencari sebuah ketenangan. Kenapa saya bilang untuk sebuah ketenangan? Ikuti saya. Disinilah tempatnya beliau untuk berkomunikasi, berkonsultasi. Ini tempat duduk-duduknya beliau-beliau, sahabat. Ini tempat duduknya beliau-beliau. Dan di sini beliau-beliau duduk, di sini beliau-beliau diskusi untuk mencari sebuah ketenangan bagaimana supaya yang namanya kerajaan yang ada di Pati sini, yaitu kerajaan Mataram Islam, itu tidak runtuh dan tidak ada yang namanya perang saudara. Tapi karena ini adalah sebuah takdir dan sebuah sejarah, agar supaya kerajaan-kerajaan tersebut menjadi sebuah kerajaan itu akan menjadi negara, ini adalah sudah urusan yang maha kuasa. Tapi di sini, sahabatku, ini bukanlah tempat pesugihan. Karena kalau kita bilang tempat pesugihan, ada yang bilang namanya Nyai Endang Sari. Nyai Endang Sari ada 3, yaitu Endang Sari Gelis, Endang Sari Madat, Endang Sari yang ada di sini. Saya ceritakan satu-satu. Jangan sampai kita nanti tidak tahu kenapa ada sejarah sini. Saya katakan di sini ada Nyai Endang Sari. Betul, Nyai Endang Sari. Tapi Nyai Endang Sari ini adalah untuk menunggu sebuah harta. Dan beliau disuruh
oleh yang namanya dari keraton, yaitu Kanjeng Ibu Ratu Nawang Wulan. Kenapa dengan Kanjeng Ibu Ratu Nawang Wulan? Karena pada waktu perang Mataram Islam dengan Pati yang ada di sini, itu ada Panembahan Senopati. Dan Panembahan Senopati minta pertolongan, minta bantuan kepada Kanjeng Ibu Ratu, sehingga Endang Sari ini ditaruh di sebelah sana. Itu sahabatku. Nah, dengan adanya Endang Sari yang di situ, dia berbentuknya seperti apa? Cantik sahabatku, tapi bersisik, separuh sisik, kayak ular. Ya. Beliau tidak bisa naik ke sini. Kenapa beliau tidak bisa naik ke sini? Karena di sini sudah dikelilingi oleh danyang-danyang ataupun orang-orang padewan. Jadi mendapatkan bantuan dari Mataram Islam yang ujung timur, yaitu dari daerah Bojonegoro ataupun Pajang, kerajaan Pajang. Itu sahabatku. Jadi ini tempat aula orang-orang beliau-beliau dahulu kala pada waktu untuk supaya negara Pati ini bisa tenang, tentrem, tidak menjadi peperangan. Bagaimana ceritanya? Ini di sini. Dan di sana, sebelah sana, itu ada namanya Sendang Kahuripan. Tapi Sendang Kahuripan itu ditutup. Kenapa ditutup ke Sendang Kahuripannya? Karena sudah tidak ada kehidupan yang di sini. Dan kehidupannya sudah beralih ke daerah bawah. Itu sahabatku. Dan di sini dijaga oleh dua orang, yaitu Mbah Wijoyo Kusumo dan yang namanya adalah yang satu Nyai Kemuning. Apa tujuannya Nyai Kemuning dengan Mbah Wijoyo Kusumo? Mbah Wijoyo Kusumo adalah untuk menjaga air ini supaya jernih, meminta kepada Yang Maha Kuasa jangan sampai dirusak hutan-hutannya, sehingga airnya itu nanti bisa menjadi air kehidupan dan bisa dirasakan kepada semua masyarakat di sekitar Gunung Punjul, sahabatku. Dan apa kewenangannya dari Nyai Kuning? Nyai Kemuning adalah beliau memang menjaga yang ada di sini agar supaya semuanya tahu bahwasanya di sini ada kehidupan, dan jangan pernah ada yang mau naik ke atas sini sebelum semua rapat-rapat yang ada di sini beliau-beliau itu selesai untuk merapatkannya. Tapi harta banyak memang di sana, sahabatku. Banyak harta. Tapi itu harta adalah harta terpendam. Jadi suatu saat mungkin berguna buat anak cucu kita. Makanya kalau bisa jangan dirusak alam ini. Ini adalah tempatnya leluhur. Ini tempat akhir beliau-beliau. Dan di situ juga ada lagi saya tunjukkan. Ini adalah namanya Raden ataupun yang dinamakan Syekh Putih. Syekh Putih adalah untuk menjaga di mana ada sesuatu hal yang negatif yang mau naik ke sini, inilah yang maju duluan. Dan di sini makam. Ini makam beliau. Ini makam beliau. Ini makam beliau dan ini putranya. Ini putra beliau. Makanya kenapa saya sangat sedih banget. Di sini tidak ada yang merawat. Kenapa tidak ada merawat? Wallahu alam, kita nggak tahu. Padahal kalau memang mau merawat, kaya. Desa sini kaya. Kota Pati semakin jaya. Karena semakin tahu bahwasanya di sini banyak leluhur-leluhur yang sudah di sini. Jadi saya simpulkan sahabatku, yang ada di sini adalah masih terah keturunan keraton semuanya sahabatku. Yaitu keraton dari zaman Mataram Islam, dari Solo, dan juga dari Mataram Islam Pati. Sebelum Pati adalah yang namanya Paranggarudo, Carangsoko, dan juga Majasem menjadi satu. Yaitu namanya Pesantenan dan Pesantenan menjadi kota Pati. Kota Pati adalah kota kecil tapi bersih. Kenapa saya bilang Pati adalah kecil tapi bersih? Karena di sini adalah tempat babat tanah Pati. Itu sahabatku. Nah, di sini sahabatku,
saya bilang lagi ada yang namanya Nyai Endang Sari. Kalau Nyai Endang Sari yang ada di Jawa Barat, sahabatku saya cerita, kalau Nyai Endang Sari yang ada di Jawa Barat adalah Nyai Endang Sari Gelis. Beliau adalah istri dari Cakrabuana. Siapakah Cakrabuana? Pangeran Cakrabuana adalah Pangeran Wilasungsang, dan beliau itu adalah putra dari Romo Kiai yang namanya yang Nyai Endang Sari yang Gelis itu adalah namanya Romo Kiai Ki Gede. Punya putri namanya Nyai Endang Sari Gelis. Punya suami namanya Pangeran Cakrabuana. Jadi bukan di sini tempatnya, tapi di sana. Ada lagi namanya Nyai Endang Sari, yang namanya Nyai Endang Sari Madat. Beliau adalah namanya Roro Ayu Nyai Gondo Sari. Itu ada di Cirebon. Jadi ini flur antara Solo, Mataram, dan juga antara pantai selatan. Jadi ada kesinambungan pantai selatan adalah untuk menjaga harta yang ada di sini. Dan di sini ada tempat terakhir putra putri dari para bangsawan yang ada di sini. Dan juga ada bedanyangan-bedanyangan yang ada di sini, yaitu rombongan dari zaman Mataram Islam Kanjeng Sunan Muria ataupun muridnya Syekh Umar Said. Itu ada di bawah. Ada beberapa orang. Nah, makanya jangan pernah kita macam-macam yang ada di Gunung Punjul sini. Tapi kalau di sini kita harus betul-betul nawaitu berniat ibadah yang bersih. Jangan mempunyai pikiran kotor kalau mau naik ke Gunung Punjul. Siapa yang mau mempunyai pikiran kotor ke Gunung Punjul, niscaya dia akan disesatkan oleh Nyai Endang Sari yang ada di sana. Tapi kalau beliau mempunyai pemikiran yang bersih, maka beliau akan ketemu auliai, ulama, pepuden, danyang yang ada di Gunung Punjul sini, sahabatku. Itu mungkin sahabatku yang bisa saya sampaikan. Dan juga jangan pernah kita menutupi sebuah sejarah, karena sejarah penting buat kita, sejarah penting buat anak cucu kita. Sejarah tetaplah sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sebuah sejarah. Saya dari Istri Luhur, salam satu kebang, penjelajah makam, saya Gus Pri. Terima kasih atas semua tappingannya dan atas semua motivasinya kepada saya. Dan juga saya terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang ada di Poh Kuning sini, Poh Gading sini, dan juga dari Potret Gembong juga terima kasih banyak, dan juga warga Gembong sini terima kasih banyak. Kalau saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia yang banyak salah, banyak kilaf, banyak dosa. Mbah Semar katakan, ing sebener-benernya manusia kasih nyataning Gusti, Gusti Allah mung sawiji, ora ana manusia kang bener kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salam satu kebang, penjelajah makam, salam satu katawani dari Pati Ekspor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.